Pada tahun 2006, jurnalis Kazakhstan yang terkenal dan fiktif, Borat Sagdiev, merilis sebuah film tentang perjalanannya melintasi Amerika. Film berjudul Borat itu menjadi hit besar, dan selain menunjukkan kepada kita bagaimana rasanya menjadi orang asing di Amerika Serikat, film tersebut juga memberi sedikit gambaran tentang kehidupan Borat di Kazakhstan. Salah satu prinsip utama dalam hidup Borat adalah kebencian terhadap orang Uzbekistan dan negara Uzbekistan, bangsa dan negara yang terletak tepat di selatan tanah kelahiran Borat. Borat mungkin akan berpikir dua kali sebelum mengatakan bahwa ia membenci Uzbekistan jika Timur masih ada. Siapakah Timur? Ia adalah salah satu penakluk terbesar dan paling kejam dalam sejarah, dan ia lahir di Uzbekistan. Kami akan memberitahu lebih banyak tentang Timur dalam video ini, termasuk tentang kutukan yang ia ucapkan sesaat sebelum meninggal dan bagaimana kutukan itu menjadi kenyataan. Namun sebelum itu, kita tahu bahwa Borat bukanlah orang sungguhan, dan Sacha Baron Cohen yang memerankan Borat tidak membenci orang Uzbekistan. Timur hanyalah salah satu versi dari nama penakluk Mongol besar terakhir. Nama aslinya adalah Timur bin Taraghai dari klan Barlas, tetapi dalam bahasa Inggris ia paling sering dikenal sebagai Tamerlane, yang hanyalah pelesetan dari Timur Leng atau Timur si Pincang. Timur memang pincang karena kelainan tulangnya. Ia menderita tuberkulosis tulang yang melumpuhkan kaki kanan dan bahunya. Di masa mudanya, ia juga pernah terkena panah di tangan kanan, kehilangan 2 jari dan membatasi penggunaannya. Singkatnya, Timur kemungkinan hidup dalam rasa sakit hampir sepanjang hidupnya. Mungkin ini memengaruhi temperamennya, karena temperamen Timur sangat buruk, benar-benar sangat buruk. Namun tidak seperti pemimpin cacat lainnya yang terkenal, Viking Ivar the Boneless, Timur tumbuh menjadi penguasa kekaisaran raksasa dan membunuh jutaan orang, bukan ratusan atau ribuan. Ivar amatir dibandingkan Timur si Pincang. Nenek moyang Timur berasal dari klan Mongol yang kuat yang bermigrasi dari Mongolia ke wilayah yang oleh para ahli geografi dikenal sebagai Transoxiana, tanah di seberang sungai Oxus. Kita mengenal wilayah itu sebagai Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan. Ini adalah tanah bangsa Turki yang ditaklukkan oleh Mongol di bawah Genghis Khan dan putra-putranya pada tahun 1200-an. Pada masa Timur, 1336-1405, Kekaisaran Mongol telah terpecah menjadi beberapa kerajaan. Mongol penguasa berasimilasi sampai tingkat tertentu dengan bangsa Turki setempat, menciptakan budaya baru yang disebut Turko-Mongol. Meski berasal dari penakluk Mongol, keluarga Timur tidak cukup kuat untuk hidup tanpa bekerja. Sebaliknya, Timur dan kaumnya adalah penggembala semi-nomaden yang sesekali menyerang perkemahan suku lain untuk mendapatkan budak, hewan, dan harta. Mereka lebih membanggakan diri sebagai prajurit daripada penggembala yak. Klan Barlas dan sekutunya mungkin hanya terlibat pertempuran sebagai bagian dari tradisi. Timur mengembangkan tuberkulosis tulang, infeksi bakteri yang diakibatkan luka panah. Timur bukan jenderal kursi empuk. Ia berada di medan perang, dan di medan perang orang mati. Pada pertengahan usia 20-an, Timur telah dikenal sebagai pejuang yang berani, licik, dan ambisius. Setelah melayani kepala suku lokal bernama Kazigan yang akhirnya dibunuh, Timur naik ke kekuasaan di Transoxiana dengan bersekutu dengan penguasa Mongol baru bernama Tufluk yang mengambil alih wilayah itu pada 1360-1361. Melalui aliansi ini, Timur menjadi penasihat dan guru bagi putra Tufluk, memberinya pengaruh besar dan posisi dekat pusat kekuasaan. Sayangnya, ambisi Timur saat itu lebih besar daripada kemampuannya untuk mencapainya. Rencananya melawan Tufluk gagal, dan Timur melarikan diri ke gurun Asia Tengah hanya dengan segelintir orang. Namun sejak kematian kakeknya, kekuasaan Hussein juga menurun, dan tak lama kemudian mereka berkeliaran di wilayah selatan Laut Aral di Uzbekistan modern hanya dengan beberapa orang bersenjata. Pasukan mereka disergap dan Timur serta Hussein ditawan. Setelah dibebaskan, Timur dan saudara iparnya menjadi perampok pengembara dan mengumpulkan pasukan besar di sekitar mereka. Pada 1361, Timur dan seorang Han terdekat menggulingkan mantan murid Timur dan memerintah sebagian besar Transoxiana bersama selama 7 tahun. 7 tahun di mana Timur merencanakan penggulingan rekan penguasanya, Kabul Han. Siapapun yang menyandang gelar Han harus memiliki hubungan darah dengan Genghis Khan. Nama itu saja membawa kekuasaan dan prestise besar, jadi Timur harus berhati-hati.
Sebuah pertengkaran antara Hussein dan Kabul Han memberi Timur alasan untuk memberontak terhadap rekan penguasanya. Bagaimanapun juga, keluarga tetap keluarga, sampai mereka menghalangi jalan. Timur dan Hussein menggulingkan Kabul Han dan merebut takhta bersama. Seperti yang bisa kamu duga, situasi itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Timur dan Hussein berperang, dan awalnya Timur berada di pihak yang kalah. Sekarang kamu mungkin menebak bahwa di atas segalanya, Timur adalah seorang penyintas, dan sangat gigih. Ia kembali melarikan diri ke alam liar, mengumpulkan lebih banyak orang, dan bersekutu dengan penguasa regional lain. Tak lama kemudian, Timur dan pasukan besar muncul di kota Balkh, yang kini sebagian besar berupa runtuhan di Afghanistan Utara, dan mengepungnya. Hussein diizinkan menyerah dan melakukan haji ke Mekah, tetapi dalam perjalanan ia dibunuh atas perintah Timur. Pada 1370, Timur memproklamasikan dirinya sebagai Amir, jenderal penguasa, dan mengendalikan sebagian besar Transoxiana. Timur tidak pernah, dan tidak akan pernah, menyebut dirinya Han. Gelar itu hanya untuk keturunan langsung Jenghis Han. Namun menjelang akhir hidupnya, Timur adalah pemimpin Mongol terkuat dalam beberapa dekade. Oh, dan Timur tidak ragu mempermalukan kenangan saudara iparnya dengan menikahi salah satu istrinya. Istri ini adalah seorang putri dari Chagatai, salah satu klan Mongol terkaya dan terkuat, dan Timur menjadi pemimpinnya. Selama 10 tahun berikutnya, Timur menaklukkan banyak suku di sekitarnya dan merebut tanah mereka. Mimpinya adalah memulihkan Kekaisaran Jenghis Han, kekaisaran darat terbesar dalam sejarah. Untuk melakukannya, ia meniru strategi Jenghis Han. Ia membantai siapapun yang menentangnya. Sebenarnya, sebelum membantai, ia memberi pilihan, seperti Jenghis. Bergabunglah denganku, atau mati. Dan ketika Timur mengatakan mati, ia tidak hanya bermaksud para penguasa. Ia juga mencakup keluarga dekat dan jauh mereka, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi. Termasuk dalam pilihan, mati, adalah seluruh kota dan suku, bukan hanya para pria. Dari 1380 hingga wafatnya pada 1405, Timur berperang melawan hampir semua yang ia temui. Saat kekaisarannya berkembang, ia berperang lama melawan keturunan Jenghis bernama Tokhtamis, salah satu dari sedikit musuh yang pernah ia ampuni. Pengampunan ini sangat merugikan Timur, karena 2 kali Tokhtamis dibiarkan hidup dan kembali berperang melawannya. Akhirnya Tokhtamis dikalahkan, dan Timur menjadi Amir Golden Horde, salah satu kerajaan Mongol terbesar dan terkuat. Sepanjang hidupnya, Timur melawan Persia, Lithuania, Rusia, Armenia, Georgia, Kosak di Crimea, Suriah, India, dan kekuatan yang sedang bangkit di Turki modern, Ottoman. Semuanya pernah dikalahkan oleh Timur si Pincang dan banyak wilayah ditambahkan ke kekaisarannya. Isfahan adalah salah satu permata mahkota Kekaisaran Persia dan dianggap sebagai salah satu kota terindah di dunia sebelum Timur datang. Ketika Timur memberikan tawaran biasanya, penduduk Isfahan memilih opsi bergabung. Bagaimanapun, Timur memiliki pasukan mungkin lebih dari 100.000 orang lengkap dengan meriam dan gajah perang. Sesuai janjinya, Timur menyelamatkan Isfahan. Ia meninggalkan garnisun 3.000 orang dan melanjutkan kampanye. Sayangnya, para pemimpin kota menganggap pajak Timur terlalu tinggi, memberontak, dan membunuh pasukan Timur. Saat Timur kembali, ia menghancurkan sebagian besar kota dan membunuh 70.000 orang. Seorang diplomat yang berkunjung menghitung 42.000 kepala disusun menjadi 28 menara di sekitar kota, diperintahkan untuk dibiarkan selamanya sebagai pengingat akibat pemberontakan. Bahkan kucing dan anjing kota itu ikut dibunuh. Namun Timur tidak sepenuhnya buruk, ia membawa seniman dan penulis Isfahan ke ibu kotanya Samarkand di Uzbekistan modern. Samarkand menjadi salah satu kota terindah dan paling berpendidikan di wilayah itu. Tak seorang pun tahu apakah Timur seorang Muslim, agnostik, atau menyembah dewa Mongol kuno. Namun ia cukup cerdas untuk tahu bahwa kekaisarannya mayoritas Muslim dan ia bisa memanfaatkan semangat agama mereka. Beberapa tahun sebelum wafat, Timur berperang melawan wilayah Pakistan dan India Utara modern, dengan dalih menghancurkan agama yang dianggap Muslim sebagai penyembahan berhala, Hindu. Banyak kota menyerah, tetapi banyak pula yang tidak. Sebagian besar yang menolak melakukannya demi mempertahankan iman kuno mereka. Timur membunuh semua yang dilewatinya.
Ia menghancurkan kota-kota padat di Pakistan Tengah dan maju ke Delhi, ibu kota Sultan Delhi. Sebelum pertempuran dimulai, Timur memerintahkan pembantaian sekitar 100.000 budak karena takut pasukannya bergerak terlalu lambat dan menghabiskan terlalu banyak makanan. Tentara Sultan sangat besar dan memiliki ratusan gajah perang. Timur memerintahkan jerami diikat ke unta, dibakar, dan dilepaskan ke arah musuh. Gajah dan unta panik, menyebabkan ratusan prajurit India terinjak. Ketika Timur memasuki Delhi, pasukannya melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan perbudakan. Sejarawan memperkirakan korban mencapai 1 juta orang. Pada 1380, pasukan Timur membakar Moskow dan mengalahkan Lithuania. Ia menghancurkan Afghanistan, Persia Timur, dan Baghdad. Pada 1402 ia mengalahkan Ottoman di Ankara dan menangkap Sultan Bayezid I. Bayezid wafat dalam tahanan. Timur juga menaklukkan Smyrna dan menjual ksatria hospitaler sebagai budak. Menjelang akhir hidupnya, Timur menguasai kekaisaran luas dan ingin menaklukkan Tiongkok. Namun ia meninggal karena penyakit pada 17 Februari 1405 di Kazakhstan. Sejarawan percaya Timur bertanggung jawab atas kematian hampir 17 juta orang, sekitar 5% populasi dunia saat itu. Ia dimakamkan di Samarkand hingga 1941. Di makamnya tertulis, "Siapapun yang membuka makamku akan melepaskan penyerbu yang lebih mengerikan dariku." Pada 22 Juni 1941, Stalin memerintahkan makam itu dibuka. Hari itu juga Hitler menyerbu Uni Soviet. Kami harap kamu menemukan video ini menarik. Jika iya, silakan beri like dan bergabung dengan channel kami yang terus berkembang. Atau mati.